Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kembali kepada Tuhan, manusia kembali kepada Tuhan. Kenapa? Manusia ini dari Tuhan, ya, bukan dari pohon. Makanya manusia ini tahu semua, ya, tahu semua manusia itu. Petunjuknya di mana? Petunjuknya sudah ada dalam Al-Quran, ya, sudah ada ditunjukkan tuh dalam Al-Quran tuh. Tinggal kita bagaimana mengkaji Al-Quran, ya. Katanya orang-orang dulu, kamu ngaji tuh Al-Quran, ya. Dia suruh ngaji, bukan baca, ngaji. Ngaji itu mengkaji, ya. Nah, beda dengan baca tuh ngaji itu, tapi terbalik ya kita sekarang. Mengaji sama dengan membaca. Oh, Kirana ya Amelia, iya. Waalaikumsalam. Yang udah nggak ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang di sini, mungkin Bang Barias, mungkin Yuni Fajri, Penatua, Bang Heri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Barias. Mungkin ini Bang hamba Allah yang belum saya pahami tentang ahadiyah, wahdah dan wahidiyah. Iya. Iya. Terima kasih Bang hamba Allah. Ahadiyah, wahidiyah, ahadiyah, ya. Bagaimana tadi Bang Barias? Ahadiyah, wahidiyah, Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. ahadiyah, wahdah, wahidiyah, wahidiyah, ya. Nah, ini samanya kita mengkaji surat ya Qul huwallahu ahad, ya. Surat Al-Ikhlas, ya. Itu sama halnya sebenarnya begini, ya. Syahada, ahada, ya, ahad. Itu sama halnya sebenarnya juga begini. Berhubungan, merasakan, mengalami, ya. Itu sama tuh, ya. Syahada, ahad, ya, ahadiyah, ahad, ya, berhubungan, mengalami, ya, kita merasakan, atau dikatakan tafrid dan tajrid, ya. Bukan 3 menuju 1, ya, bukan 3 menuju 1. 3 ini bagaimana kita berhubungan, ya, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mengalami. Yang mengalami siapa? Inilah dirinya. Yang dialami apa? Inilah sifat kehambaan bagi dirinya, sifat 7 tadi itu, ya. Dia sudah berhubungan, makanya dia alami, dia merasakan sifat kehambaannya, dilayanin terus sama diri sifatnya tuh, ya, penglihatan, pendengaran, ya. Dia melayani siapa? Ilahnya, ya, wujudnya. Makanya pas kita memandang ke dalam, dia sudah kosong, sahabat berimannya, kosong. Walaupun dia wujud, walaupun dia kosong, tapi ada. Inilah yang ada, inilah yang terang benerang, inilah yang zohir ini, ya. Inilah yang zohir, ya. Makanya dikatakan wujud itu ada, ya. Tidak bisa kita mengatakan dia tidak ada, dia ada, ya. Itu yang dikatakan sama halnya dengan Bang Barias yang dia maksud tadi, ya. Bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita mengalami dan merasakan, ya. Mungkin ada yang lain lagi, silakan Bang Barias. Berarti sudah bertajalli di dalam kolbi, kauli, fi'li, itu maksudnya. Saya suka kayak gini Bang Barias, Masya Allah, ya.
sudah bertajalli dalam kolbi, ya, kaulinya, fi'ilinya. Kalau masih af'alnya itu masih gerakan manusia tuh. Ya, af'al itu masih gerakan manusia. Bagaimana Allah ini dia berkehendak lalu manusia ini bergerak, af'al. Tapi kalau sudah fi'li, sahabat beriman, hanya Tuhan yang bergerak di situ. Ya, itu yang dikatakan fi'li. Ya. Kauli ini bagaimana potensi kauni atau ayat yang kita lihat dalam Al-Quran, itu kauni. Dia masih dalam potensi ayat. Dia masih kelihatan asma. Tapi apabila asma ini, ayat ini yang dalam Al-Quran kita hidupkan di dalam diri kita, itu yang dikatakan kauli. Begitupun juga kolbi. Kolbi itu artinya bagaimana di dalam diri kita ini merasakan. Ya, ini yang dimaksud oleh Nabi, sahabat beriman. Bagaimana kita sholat itu harus mendapatkan kolbi, kauli, fi'li. Ya, hatinya di situ. Ya, hatinya di situ. Bagaimana ayat yang dia baca, ya, dibaca dirinya sendiri. Bagaimana juga imam itu membaca, dia sudah menyaksikan, ya, dia sudah menyaksikan, mampu menyaksikan ayat tadi, apa yang dibaca oleh imam, ataupun apa yang dibaca oleh sendirinya kalau kita lagi sholat sendiri, ya. Inilah yang menjadi imam bagi sholat kita. Kalau kita lagi sholat sendiri, ya, kita sebagai makmumnya menyaksikan saja tuh, ya, menyaksikan apa yang kita alami tadi itu. Sedangkan ruku sujud itu berdiri, itulah fi'linya, hanya dia semata di situ. Tidak lagi kita melihat diri kita yang berdiri di situ. Ya, Masya Allah Bang Barias. Ya, mungkin ada yang lain lagi mungkin. Terima kasih banyak Bang Hamba Allah. Sama-sama Bang Barias. Semoga Bang Barias senantiasa istiqomah, ya. Saya doakan, ya. Saya doakan mudah-mudahan Bang Barias, ya, terang benerang tanpa ada satu batu kerikil yang menyangkut di kaki Bang Barias, ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin 70 orang juga, insya Allah semuanya. Iya, semuanya yang mendengarkan juga, ya. Masya Allah. Ya, makanya Allah tuh kalau kita memang sahabat beriman, ya, Allah itu tidak pernah bagaimana hambanya ini kalau kita menuju di jalannya, ya, tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran Allah itu mengatakan sedemikian. Hai manusia, ya, nanti saya akan turunkan kamu ujian, cobaan, pokoknya setengah matilah untuk berjalan kepadaku. Tidak ada. Betul, subhanallah. Tidak ada, ya. Apalagi ada kata-kata orang begini, ya. Kalau kita mengenal Allah itu kita harus rasakan dulu dibanting, di ujian, di cobaan. Tidak ada dalam Al-Quran saya temukan. Tapi bagaimana Allah ini mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya barang siapa yang ingin berjumpa denganku, ya, janji itu akan datang, ya. Artinya bagaimana Allah ini akan mengkabulkan janji itu. Makanya sesuatu yang kita mau inginkan kepada Allah untuk berjalan kepadanya, Allah akan memberikan senantiasa kemudahan, ya. Ini yang diharap-harapkan oleh Allah, ya. Amin. Kalau memang mudah, ya, kalau memang artinya tidak mudah, ya, tapi Allah memudahkan. Jadi ternyata dengan perkataan kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, mengenal dengan kata-kata kita harus mendapat ujian ini, itu sebenarnya adalah kata-kata hanya bagaimana, ya, pemahaman yang orang lain cuma mengatakan saja, sahabat berimannya, seakan-akan Allah itu kayak ganas, ya, kayak kejam sama kita. Padahal Allah itu kan Maha Rahim, ya, Maha Rahman Rahim, ya, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, ya. Gitu, ya. Kalau kita kembali, ya, Allah bilang, ya, silakan, itu yang sebenarnya yang saya mau. Yang selama ini, makanya pas wujud ini diturunkan ke bumi, dia menangis, ya, karena dia memikirkan bagaimana caranya dia kembali.
Karena sudah ada batasannya di situ. Apa batasannya? Inilah domir, inilah jasad. Ya. Makanya dia bagaimana harus kembali ya, memandang kembali ke masa lalunya tuh. Dia memandang ke dalam, ya, ke dalam. Padahal sebenarnya dia sudah nyata. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tak ada, tak ada. Lanjut saja. Iya, benar Bang Dedi, diuji itu bagi yang syirik atau kemelekatan dunia, masya Allah. Itu kalau di sana aku di sini tuh diuji. Iya, kalau untuk anak-anak gini ya Bang Uti ya, Uti, siapa ini Uti siapa ini? Ya berarti ilmu ketuhanan sudah boleh diterapkan ke anak-anak sejak kecil ya Bang. Gini ya, begini sebenarnya. Kita kan sudah tahu ya dalam rukun Islam. Ya, dalam rukun Islam itu yang pertama adalah esensial. Ya. Artinya inti daripada inti dalam Islam itu sendiri. Ya, mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah ya. Itu rukun Islam yang pertama tuh. Ya. Ini wajib dituntaskan oleh seluruh umat Islam ya. Jangan mentang-mentang kita itu keluarga kita muslim ya. Mungkin bapak kita haji, mungkin yang lain ya, dan sehingga kita sudah mengaku Islam, ya, sehingga kita sudah menyatakan kita ini Islam. Mentang-mentang keluarga kita Muslim, kita mengaku Islam, mengaku juga Muslim, ya, sehingga kita melupakan yang esensial ini, yang nomor satu dalam rukun Islam, ya. Langsung kita lompat ke nomor 2, ya. Lompat ke nomor 2. Ya, bagaimana nomor 1 ini sebagai landasan atau fondasi untuk tiang, ya, untuk tiang agama atau yang dikatakan sholat. Baru kita ke bawah, ya, kan sudah dikatakan dalam Al-Quran, ya, sudah dijelasin tuh, ya. Di surat Al-Kahfi itu sudah banyak, di surat Yunus juga banyak ya. Barang siapa, ya, yang tidak mempercayai perjumpaanku, kata Allah, ya, itulah orang-orang yang paling merugi atau orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku di surat Yunus ya. Kalau Al-Kahfi 105 ya. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, kata Allah, ya, maka ya amal-amal perbuatannya di dunia ya tidak akan ditimbang ya di akhirat. Itu sudah menyatakan rukun Islam ini syahadat. Bagaimana syahadat ini dia menyatakan artinya sesungguhnya Allah itu ada. Ya. Dengan bagaimana juga kita syahadat ini harus kita bagaimana syahadat ini mengajak kita untuk mengenalnya. Ya. Bagaimana juga syahadat ini untuk mengenalkan kita bagaimana diri kehambaannya, bagaimana juga diri ketuhanannya. Ya, makanya pentingnya syahadat. Jangan mentang-mentang keluarga kita sudah Islam, lantas kita sudah mengaku Islam. Ya, ini yang dikatakan janji. Janji itu adalah utang. Ya. Kalau kita masuk dalam hadis ya, Bukhari Muslim ya. Ini yang dimaksud nih. Ya. Walaupun dia itu sahabat beriman katanya ini nabi ya. Dia meninggal di dalam perang untuk mempertahankan agama Allah ya. Dia meninggal lepas itu dihidupkan oleh Allah lalu meninggal lagi ya. Bayangkan 2 kali meninggal, 2 kali mati. Dia tetap saja tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga ya, karena dia masih memiliki utang ya. Utang itu janji itu yang mana? Yang ini, yang nomor 1 ini ya. Ini yang esensial nih. Jadi ya kalau memang dia esensial kita harus wajib selesaikan. Kenapa? Percuma apa yang kita perbuat tadi, sholat, haji, zakat
ya, ataupun amal-amal ibadah lain. Tapi banyak orang nggak mau tahu ini, ya, nggak mau tahu. Padahal ini pernyataan, bukan pengakuan, pernyataan wajib, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diri kehambaan. Tadi asyhadu alla, diri ketuhanan, Muhammadar Rasulullah, diri kehambaan. Oh, berarti ada diri kehambaannya, ada diri ada diri ketuhanannya. Iya, biar kita tahu dalam sholat kan. Sholat kan nomor 2. Nah, berarti kalau kita sudah sholat, kita sudah mampu membangkitkan, kita menghadirkan Tuhan itu, dan juga kita sudah mampu menghadirkan sifat kehambaan bagi dirinya yang menyembah, dan sifat ketuhanan bagi dirinya yang disembah. Kayak gitu tuh esensialnya ini, ya. Begitupun pada anak-anak kita, ya. Anak kita itu kalau memang kita mau ingin membelajarkan tentang kerohanian, ya, kita mengenalkan dulu bagaimana sifat-sifatnya, ya, sifat 20, ya, sifat-sifat Allah tadi, ya. Kalau dia mengatakan di mana Allah, pegang dadanya saja, sahabat beriman, ya, pegang dadanya, jangan tunjuk-tunjuk di langit lagi, ya. Nah, seakan-akan di langit itu siapa gitu, ya. Pegang dadanya, ya. Nanti kalau dia bertanya kenapa, kesadaran sejati itu tidak mengenal umur. Dia mau umur 13, 12. Ini yang dikatakan balik, ya. Balik itu bukan berarti harus 17 tahun, ya. Itu dewasa, itu amalia, ya. Kalau dalam ibadah, konteks ibadah yang dikatakan balik ini telah sampainya kesadaran manusia, kesadaran seseorang kepada Tuhannya. Makanya ada kalanya anak-anak ini kadang-kadang bertanya kepada mamanya, ya, kepada orang tuanya, ya, siapa Tuhan, Mak? Di mana Tuhan? Ini apa? Karena apa? Ada sifat kerinduan di dalam dirinya yang dikatakan wujud tadi, ingin kembali. Itu sifat balik tuh. Sifat kesadaran manusia. Ya, ini tidak mengenal umur, ya. Kita belajarkan secara dini, sahabat beriman, ya, kita belajarkan, ya. Bukan berarti kita harus larang sholat, ya. Larang ngaji, tidak, ya. Tapi bagaimana kita selingkan, kita lengkapi dengan ilmu-ilmu ketauhidan, ya. Ilmu-ilmu ketauhidan. Ilmu-ilmu mengenal Allah tadi. Ini sangat bagaimana, ya, dia paling kalau masa-masa kecil, ya, ini paling artinya mantap, dia menyimpan memori-memori apa yang dikatakan saat dia masih kecil. Nanti dia akan mengingat. Pas dia mengingat sampai dewasa, dia akan bertanya kembali, ya. Makanya kadang-kadang kita bingung, ya, seperti santri-santri saya di sini yang baru-baru tuh. Sebenarnya Ustadz, yang mana yang saya sembah di masjid itu? Ini padahal dia masih umur 12 tahun nih. Ya, yang mana Tuhan, yang mana? Yang di depan imam itu. Saya bilang bukan. Ini karena apa? Ya, gitu. Makanya kalau kita membawa anak-anak kita untuk belajar keagamaan, ya, kita harus juga melihat potensi guru-gurunya. Ya, amal itu nomor 2, sahabat beriman. Ya. Ibadah yang nomor 1. Karena apa? Ibadah ini nggak putus dia sampai di akhirat. Kalau amal putus di dunia, kebaikan semua itu amal-amal. Makanya dikatakan jasad yang beramal, zohir yang beramal, ruhani yang beribadah. Ya, amal ibadah zohir dan batin. Jangan kita menjadikan amalan semua. Sholat amalan, ya. Puasa amalan. Padahal sudah ada tadi itu, ya. Jadi kita mengenalkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah dulu, ya. Kalau dia menanyakan di mana Tuhan, tegang dadanya, ya, Tuhan di sini. Ya, nanti juga dia akan sadar sendirinya tuh, ya. Makanya sahnya syarat sholat itu ada 3. Ya, pertama Islam. Ya, ini syarat sholat, ya, 3. Pertama Islam, kedua akli, ketiga adalah balik. Ya, Islam berarti sudah mengenal Allah dong, ya. Awaludin ma'rifatullah.
Ya, Islam berarti sudah mengenal Allah. Nah, kedua, dia akli, memiliki ilmunya, memiliki ilmu sholat. Ya. Nah, tiga, masa balik, sudah memiliki kesadaran sejati. Makanya dituntut sholat ini hanya untuk orang-orang yang sudah kesadaran sejati. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Karena dia potensinya sholat ini mencegah, bukan mengobati. Dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, dia nggak mengobati. Ya, kenapa? Karena sholat tempat bertemunya Allah. Ya. Nah, kalau memang sudah tempat bertemunya Allah, apakah kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi? Tentu mampu. Karena apa? Karena dasarnya memang sudah sadar. Ya, karena dasarnya memang dia sudah baik, dasarnya dia sudah beriman, dasarnya dia sudah berilmu. Nah, dengan kebiasaan ini, dasar tadi, dia akan membawa kebiasaannya dalam sholat. Bukan karena kita masih berbuat maksiat, ya, mau dipaksa sholat, ya, kewajiban lah, ya. Nah, ini palingan tidak sampai berapa tahun tumbang dia. Karena apa? Nggak ada yang esensial, nggak ada fondasinya. Sebagai tiang agama atau sholat, ya nggak ada tiangnya. Mau nancap di mana tiang ini? Ya, palingan kekuatannya 1 tahun 2 tahun, entar bolong lagi sholatnya. Ya, entar balik dari sholat, palingan ya membicarakan orang lain, ya. Memfitnah orang lain, membicarakan aib orang lain, mencaci, memaki. Karena apa? Nggak ada landasan, nggak ada landasan kebaikan, ya, nggak ada landasan ilmu, nggak ada landasan mengenal. Nah, tapi orang nggak mau tahu, ya. Sholat aja, ya. Nah, terima tidak diterima hanya Allah yang tahu. Nah, sebenarnya itu kata-kata jahiliyah. Kata-kata jahiliyah ini kata-kata yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Ya. Makanya dikatakan mutasbihat. Ya, hukum jahiliyah. Tapi kebanyakan manusia mencari takwilnya, ya, untuk menjatuhkan atau memfitnah umat muslim. Nah, inilah mutasbihat. Makanya disiratkan, tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad perkataan begini. Ya, Allah menciptakan, Allah di langit. Ya. Nah, harus memiliki adab. Ya, Allah itu bukan makhluk. Jangan sama halnya kita menggambarkan dia seperti makhluk. Ya, apalagi kita mengatakan dia duduk di arsinya. Ya. Karena sesungguhnya apa yang dikatakan itu memiliki hakikat, bagaimana kita harus mentadaburi sehingga perkataan kita ini memiliki adab. Ya, jadi anak-anak itu kita bagaimana ya, di sini kebanyakan juga santri-santri saya yang kecil-kecil, ya. Nah, ada tapi nggak pandang umur, ya. Ada yang 60, ya, ada yang sudah 70, ya. Nah, ada juga yang lebih kecil, ada yang umur 10 tahun, 7 tahun, ya. Nah, baca-baca Iqra dulu, ya. Nah, sambil saya membawa tentang ilmu ketauhidan, ya. Saya melihat dari umur mereka, tapi saya tidak memaksa, ya. Saya tidak memaksa atau mengundang mereka, tidak. Ya, bagi siapa mereka yang mau ingin belajar, nah, itu saja. Ya. Saya tidak mencari-cari atau bagaimana, ya. Tentang ilmu-ilmu kerohanian, tentang ketauhidan. Ya, makanya ilmu Allah itu tidak ada yang goib-goib. Artinya tidak ada untuk kita kebal, tidak ada kita macam pakai gini, ya, sehingga rasa ini bisa ke sana, ya, bisa kita mampu memberhentikan hujan, ya, menenangkan gelombang lautan. Itu tidak pakai sihir, ya. Semua itu adalah hanya kembali kepadanya. Itu saja intinya, sahabat beriman. Ya, tidak ada sihir-sihir itu, tidak ada tentang panca indera keenam, tidak ada. Ya, semua sudah di dalam Al-Quran. Ya, hanya bagaimana ihdina siratal mustaqim.
Kalau dia sudah mampu diputi oleh Allah, kalau Allah ini sudah berkehendak, kun fayakun. Ya. Nah, dia mampu tuh apa yang dia bikin. Ada orang yang bisa mampu memberhentikan hujan, menenangkan gelombang, menenangkan badai. Ya. Karena apa? Itu sudah Allah itu, bukan manusia. Kalau manusia ya mustahil. Ya. Karena di situ sudah keakuannya Allah sendiri, yang berbuat adalah Allah, sehingga semua menjadi bisa. Ya. Kok tiba-tiba cuma diberikan sedikit gini sudah sembuh orangnya? Itu Allah yang yang menyembuhkan. Ya. Tidak ada manusia, tidak ada yang mampu manusia. Nah, intinya apa? Intinya cuma tadi saya yang satu. Ya. Kembali kita ke dalam. Tidak ada ilmu-ilmu sihir di dalam Al-Quran. Tidak ada ilmu-ilmu untuk bagaimana ya. Makanya tentang kerohanian itu, ma'rifat itu bukan berarti kita menjadi Tuhan. Ya. Tidak ada yang mengajarkan dalam Al-Quran menjadi Tuhan. Ya. Tidak ada tuh ilmu-ilmu ma'rifat katanya banyak inilah ya. Banyak mengatakan yang artinya yang ini belajar jadi Tuhan, tidak ada ya. Nah, padahal di syariatnya sudah ada tuh, sudah dikasih tahu, tapi banyak yang memungkiri ya. Wal zohiru rabbi wal batinu abi. Tapi banyak yang memungkiri sesungguhnya yang zohir itu siapa, yang batin itu siapa. Karena apa? Kita terpaut, kita tersandar dengan kata Allah itu goib, Allah itu tidak terlihat, sehingga apa yang dinafiskan dalam Al-Quran kita tidak mempercayainya, seperti dengan kata perjumpaan. Kenapa? Kita yakin kepada Allah dengan cara kita sendiri, dengan hanya katanya, dan katanya, sehingga kata-katanya ini tersambung-sambung sampai sekarang. Nah, jadilah sandaran keyakinan kita. Nah, serta anak-anak tanya, siapa Tuhan mak? Diam dia. Mana Tuhan mak? Diam. Ya. Nah, mana Tuhan? Di langit, di arsi. Nah, anak ini udah menyimpan nih, udah kunci nih di dalam dada sanubarinya, udah kunci. Nanti dia akan dewasa menjadikan keyakinan kata tadi. Ya. Nanti ditanya lagi yang lain. Mana Tuhan? Di langit, di arsi. Nah, yang teman-teman mendengarkannya, mulai lagi tuh. Nah, padahal tujuan kita orang tua bagaimana anak kita ini sebagai artinya sebagai andalan atau sebagai bekal nanti suatu saat nanti kita meninggal, dia yang akan mendoakan kita. Tapi bagaimana dengan kita orang tua tidak tahu mendidik ya, mungkin tidak memiliki ilmu atau bagaimana, atau malas belajar, tidak mau tahu ya, sehingga sia-sialah apa yang kita inginkan kepada anak. Yang dikatakan anak soleh itu bukan berarti pandai ngaji. Yang dikatakan anak soleh itu bukan hafal 30 juz. Ya. Yang dikatakan anak soleh itu bukan berarti harus rajin sholatnya, harus menangis dalam sholatnya, harus baik dalam orang tuanya. Tidak. Yang dikatakan anak yang soleh itu bagaimana perbuatannya tadi sampai kepada Allah. Ya. Makanya Nabi Muhammad berkata, ya bersabda, Nabi Muhammad kita ini bersabda, sesungguhnya nanti akan datang ahli surga di hadapan kalian. Lalu sahabatnya ini berkata, siapa ya Rasulullah? Dia bukan ahli tahajud, dia bukan ahli sholat, dia bukan orang yang menangis dalam sholatnya. Siapa ya Rasulullah? Dialah ahli zikir. Ahli zikir yang senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah itu bagaimana? Mengingat Allah bagaimana dia memandang basarnya ini, dia memandang diri zahirnya hanyalah Allah semata. Karena apa yang saya bilang tadi? Karena kalau kita yang mengingat pasti akan lupa. Tapi kalau arasnya yang memandang, basarnya yang memandang, setiap detik mau tidur mau makan, saat dia memandang zahirnya ini, zahirnya Allah, zahiru Rabbi, disitulah yang dikatakan al-zikri.
Ya. Nah, itulah yang dikatakan al-zikri, bukan berarti kita mengingat alif lam lam hanya, ya. Bukan berarti kita mengingat kaligrafinya. Yang kita mengingat itu bagaimana kita menyaksikan perjalanannya di dunia. Nah, kita ini cukup menyaksikan nih, basarnya ini, penglihatannya ini cukup dia menyaksikan bagaimana keumatannya tuh dia memperjalankan dirinya ke dunia. Itu yang dikatakan al-zikri. Makanya al-zikri itu namanya Allah, nama kata gantinya Allah. Nama kata ganti Allah dalam mengingatnya dikatakan al-zikri. Tidak ada mampu yang mengingatku selain diriku sendiri. Tidak ada yang mampu menyembah selain diri sifatku sendiri. Karena diri yang menyembah itu diri sifatnya, sedangkan yang menyaksikan ini diri ilahnya. Nah, makanya harus kita mampu mendirikan yang keduanya, ya. Karena diri kehambaan dan diri ketuhanan datang dari satu dirinya, yaitu wujud dirinya sendiri. Nah, inilah pedoman. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang tauhid. Ya. Karena apa? Di dalam Islam itu ada akal, ada iman, ada ilmu. Yang dia mau Allah itu adalah ilmu. Bagaimana akal ini, bagaimana iman ini dijadikan ilmu. Makanya lambang Islam itu bulan dan bintang. Ya, bintang itu derajat tinggi dia. Bulan itu adalah ilmu. Ya. Menerima dan memantulkan. Kalau kita mau melihat tentang hadis, ya banyak tentang hadis-hadis ilmu. Tidak ada yang membawamu di jalan yang lurus, di jalan menuju surga hanyalah ilmu. Ilmu, bagaimana ilmu membawa kamu di jalan, artinya di jalan untuk menuju surga. Karena apa? Ilmu ini sampai kita bawa mati. Kalau amal itu putus. Ya, makanya dikatakan amal zariyah. Amal zariyah itu yang bagaimana sih? Apakah amal kita bangun masjid sehingga masjid itu dihuni terus, atau dikerjakan terus, atau kayak gimana? Yang dikatakan amal zariyah itu amal sampai kepada Allah. Ya, kita beri kita beri kepada seseorang sampai ke dalam diri kita dengan seikhlas-ikhlasnya, ya. Tanpa ada imbalan apapun, tanpa mengharapkan apapun. Hanya Allah di situ yang menyaksikan. Ya, kayak gitu ya. Ya, kita lanjut muzakaro ya, sahabat beriman. Silahkan lanjut. Ya. Mengenal antara hu Allah dan Allahu. Nah, ini kadang-kadang kita sama ya, menyamakan ya. Hu Allah, Allahu. Ya. Nah, ini kalau kita tidak selesaikan, sahabat beriman ya, dengan mata batin kita, pengakuan ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan. Waalaikumsalam. Ya, terjadinya kesalahan besar ya. Yang mana kesalahan itu akan kepada pengakuan, ya, keakuan diri kita, ya, atau keakuan diri manusia. Padahal ini adalah kalimat Saud Masani, ya. Kalau kalimat Saud Masani itu kalimat kebesaran Allah ya. Nah, tentang kebesaran Allah itu Saud Masani. Ya. Nah, yang mana pengakuan ini ditujukan ya. Tapi kalau pengakuan ini sudah menjadi pengakuan Allah, Tuhan dalam pandangan, ya,
artinya disinilah kita artinya Ainul Basiro ya, kita kepada Allah. Maka pengakuan ini akan menjadi penyaksian yang selalu senantiasa diingat. Nah, inilah yang sebenar-benarnya ya, yang dikatakan kodrat ilmu itu tinggi. Ya. Nah, kalau kita melihat dan bisa menyaksikan tajalli tersebut, sahabat beriman ya, antara Allah dengan hu Allah, disinilah perbedaan antara ilmu dan ibadah. Ya, kalau hu Allah ini adalah sebuah pengakuan yang mana sifatnya mengaku kepada zatnya. Ya, hu Allah. Adanya Allah bersifat, dan ini bersifat ibadah, sahabat beriman ya, makrifat. Awaludin ma'rifatullah, berasma Allah. Kalau dia sudah bernama, berasma, kajiannya adalah ibadah. Kalau ibadah, hu Allah, dalam arti kekuasaan di tangan asma. Ya, tapi kalau jatuhnya kodrat tajalli ini kepada ilmu, awal diri adalah ilah, Tuhan tunggal wahid, ya, atau dikatakan awal badal jadinya. Nah, ini akan menjadi kodrat wujud asal mula titik awal. Jadi yaitu aku dan tiada Allah. Artinya apa? Keakuan, artinya dikatakan taimnya ya pada diri adalah mutlak. Artinya apa? Kalau hu Allah, aku adalah Allah, awaludin ma'rifatullah. Ya, agama awal jadi Muhammad kodratnya. Muhammad asal awal jadi. Ya. Tapi kalau Allahu, sahabat beriman, ini berbeda ya. Tapi kalau Allahu, aku Allahu, ya. Allah aku adalah penetapan. Ya, Allahu, Allah itu artinya aku ya. Allah itu aku. Nah, ini penetapan. Jadi kita harus bisa membedakan ya pengakuan dengan penetapan. Ya. Nah, kalau hu Allah itu pengakuan. Kalau sudah dikatakan Allahu, nah, Allah itu aku, ini pengakuan. Ya, laksana seorang pejabat, sahabat berimannya, dengan wakil pejabatnya. Si pejabat ini menulis surat, ya, tapi yang membacakan wakilnya. Nah, tetapi tanda tangannya di bawah adalah pejabatnya. Ya, inilah perbedaan yang mengaku dan yang menetapkan. Nah, dikatakan sebuah nafas dalam kajian hu Allah. Kenapa artinya disuarakan kepada nafas? Nafas bukan ruh, sahabat beriman. Ya, nafas bukan turun naik. Nah, apa iya dia turun naik di situ? Ya, nafas itu tidak turun naik. Ada apa yang turun dan apa ada yang naik di dalam diri kita? Nah, ini juga harus menjadi satu penyelesaian, sahabat beriman ya. Jangan ada bahasa dia di atas, dia di bawah dan naik turun ya. Nah, ya, Allah itu tidak bertempat. Sesungguhnya aku tidak pantas engkau cari pada tempat, jarak dan waktu, karena aku sudah ada, kata Allah. Sebelum semua ada, ya, berarti cerita ini pada kodrat hu Allah, ya, Allahu, ya, pada kodrat Allahu tidak ada tempat, jarak, ruang dan waktu dalam pembahasannya, tetapi yang ada adalah kodrat titik awal mula jadi. Ya, titik pada aku wujud, ya, dan titik pada maujudku. Nah, ini yang akan menjadi turun naik tadi ya. Nah, naik pada tahta ketuhanan dia ya. Ya, naik tuh pada tahta ketuhanan. Turun kepada tahta asma. Ya, atau nama. Nah, makanya ditenggelam. Ya, asmanya tadi tenggelam tuh. Makanya dikatakan gaib ya.
Nah, jadi kalau kita dalam ibadah ya sempat menyatukan atau memisahkan Allah ke bawah, Allah ke atas, ya mana ada di situ sebuah zikir memisahkan nama dengan dirinya. Ya, tidak ada nama itu pisah dengan diri. Ya, kalau kita memanggil contohnya dengan zikir ya, berarti kita tidak bisa mengkalamkan kalam itu menjadi zikir ya. Tetapi sesuatu yang dilihat akan disaksikan dan itu menjadi ingatan zikir setelah melihat dan menyaksikan. Contohnya saya manggil Kanevi ya, manggil Kanevi ya. Tidak mungkin saya memanggil Kanevi ini lepas itu saya menengok di tempat lain ya. Tidak mungkin saya menengok di tempat lain, palingan saya memandang Kanevi ya, karena saya memanggil Kanevi ya. Tentunya kalau saya memanggil Kanevi pastinya saya memandang juga Kanevi. Ya, kita harus paham, ngaji pelan-pelan ya biar kita paham. Jadi tidak mungkin kita memanggil yang punya nama lantas kita tak melihat yang memiliki nama tadi ya. Tetapi di dalam pernyataan aku Allah adalah suatu, artinya pengakuan, tapi kalau Allahu adalah ketetapan. Ya, kalau Allahu adalah ketetapan, kalau Hu Allah adalah pernyataan ya. Jadi di mana ketetapan itu berlaku, ingat ya, ibarat kita menjalankan sebuah sakaratul maut ya. Apakah kita mengikuti keakuan atau aku atau dirinya atau namanya? Hati-hati kita di situ ya. Saat kita sakaratul maut, apakah kita mengakui dirinya atau hanya asmanya ya, atau hanya sebatas pernyataan ya. Ini kalau di dalam ilmu dia harus nyata, sahabat beriman ya, adanya ya. Makanya terbalik zikir ibadah dengan zikir ilmu ya. Dia terbalik dalam pandangan batin ya. Kalau kita artinya beribadah ya, Hu ke dalam Allah naik menguasai segala wujud ya. Sehingga kita luput pada kodrat Allah semata. Di situ kita sudahlah maujudun ilallah. Tapi kalau dalam kodrat ilmu, aku adalah aku. Ini ilmu ya. Ini ilmu sahabat beriman. Aku adalah aku, awal diri adalah Tuhan, ilah wahid tunggal pada awalnya. Jadi yang kembali itu siapa? Ini yang kembali innalillahi ya. Alif kembali pada alif. Ya, jadi kalau kita menjalani sahabat beriman ya, ibadah terakhir yaitu kembali kepadanya. Siapa yang kembali? Hanya alif kepada alif di situ ya. Makanya dikatakan al-maut ya. Al-maut itu ada kata waw di situ ya, ada wawnya. Di atasnya sukun ya, al-maut di atasnya sukun ya, sukun itu mati ya. Waw dia atau hau ya, hanya dia yang bisa kembali dalam kodrat itu ya, al-maut. Berarti peran penting dalam sakaratul maut seseorang sahabat beriman, inilah yang kembali alif ya, aku Allah. Nah di sini wujud menyatakan ya, tinggi atas adalah aku ya, turun wujud titik adalah Allah. Inilah titik asma, titik husna. Jadi kalau kita melaksanakan zikirnya sahabat berimannya, kembali kepada ketunggalannya, menuju wujud asal mula dia jadi. Maka hu di atas ya, menarik nafas, yang ditarik adalah aku, naik aku, turun asma. Di saat kita melepaskan nafas, hu, turun asma, tinggal aku di situ. Aku kembali pada diriku sendiri. Inilah pentingnya zikir hu Allah dalam ibadah ya, syahadiyah
dan ibadah syahadah. Ya, Allahu, aku Allah, kembali pada wujudnya semata. Ya. Nah, inilah yang dikatakan ya, ihna, ya, ihna lillahi. Ya. Nah, itu kan zat ya. Nah, inna itu artinya saya. Ya. Nah, inna lillahi. Ya. Di situ inna ilahi, ya. Aku kembali kepada Tuhan menjadi Tuhan. Nah, inilah ilmu ya. Menjadi penentu di sakaratul maut seseorang ya. Dalam perjalanan seseorang bukan masalah kebaikan dan amal ya, tapi masalah bagaimana kita mampukah kembali kepada Allah itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana zikirnya sahabat beriman ya? Nah, saya contohkan ya. Ini kita harus terbiasakan ya, biar kita tahu ya, kita harus terbiasakan sahabat beriman. Nah, kalau sudah terbiasa kan ini biar kita bawa mati ya, gampang saja karena sudah terbiasa. Ya. Nah, bagaimana tajalinya? Nah, Allahu ya, hu Allah ya, Allah ya, aku Allah. Nah, adalah penetapan ya, aku Allah, Allahu ya. Allah itu aku, ini penetapan ya, Allahu penetapan. Kalau pengakuan adalah hu Allah, itu pengakuan ya, hu Allah itu pengakuan. Kalau Allahu itu penetapan. Nah, kalau penetapan ini berarti harus dilakukan, bukan lagi mengaku-ngaku ya. Nah, kalau hu Allah itu penetapan, kalau Allahu itu adalah penetapan ya. Kalau hu Allah itu pengakuan ya, hu Allah itu pengakuan, Allahu itu penetapan. Nah, bagaimana cara zikirnya? Nah, cara zikirnya sahabat beriman ya. Nah, di atas ya. Nah, ini nafas kita di atas ya. Nah, hu ya. Nah, di atas nih hu ya, hu di atas ya, nafas kita ya, nafas kita di atas hu. Nah, pas dia turun ya di Allah. Nah, hu turun Allah ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sambil kita memandang zahir kita ya. Nah, ya. Nah, hu turun hu ya, turun Allah ya, naik hu sambil kita memandang zahir kita ya, tapi jangan kita memandang begini ya, menoleh-noleh, jangan ya. Kita merasa ya, merasa zahirnya ini zahirnya Allah. Nah, ini penetapan ya, bukan pengakuan ya. Hu dia turun Allah, tenggelam asma tuh ya, dia naik hu. Pas dia naik hu, nah ini dia menatap diri zahirnya ya, menatap diri zahirnya. Nah, diri zahirnya ini usahakan sudah yang menatap ini usahakan ya, artinya bukan lagi pengakuan kita yang menatap ya. Nah, bukan lagi kita di situ, hati kecil kita tidak lagi merasa memiliki ya, tidak lagi merasa memiliki diri zahir kita ini ya, sehingga pandangan ini hanya menatap zahirnya. Nah, ini penatap ya. Nah, menarik nafas, di saat menarik nafas yang ditarik adalah aku ya. Tarik nafas hu ya. Turun asma ya, turun Allah. Nah, di saat kita melepaskan nafas hu ya, nah, turun Allah ya, hu Allah, tapi sambil kita menatap diri kita ya, merasa diri kita, artinya kita memandang diri kita ya. Kalau
Kalau dia pengakuan, dia tidak menatap. Dia hanya fokus kepada nafas. Kalau pengakuan ya, rasa nafas dia turun. Allah. Nah, turun tuh Allah tuh. Nah, ini kita cuma fokus di nafas. Nah, ini pengakuan ya. Nah, naik. Turun Allah. Allah. Dia fokus di nafas. Nah, tapi kalau kita sudah fokus di zohir kita, ya, tarik nafas, turun dia, Allah, sambil kita merasa zohir kita ini adalah dia, ya. Nah, ini adalah zikir sakaratul maut, ya. Zikir sakaratul maut memudahkan kita untuk kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Itu siapa namanya? Keren. Zat itu ada dua ya. Itu tadi sudah paham ya. Nah, sudah paham. Ya. Zat itu ada dua. Ada zat kuna, ada zat kunal. Ya. Zat kuna dan zat kunal. Ya. Kalau zat di dalam diri kita, nah, makanya alif lam lam ha itu bagaimana alif ini, ya. Alif lam lam ha, ya. Alif awal akhir adalah ha. Maka dibaca ah. Ya, makanya artinya adalah zat. Ya. Nah, zat adalah zat. Nah, dia kodratnya adalah rohani bagi kita. Nah, inilah jasad ya. Nah, inilah jasad. Kodratnya jasad dia ya. Inilah kodratnya jasad adalah rohani bagi kita. Nah, itu dia zat kunah. Ya. Kalau dalam penyebutan zat ya. Tapi kalau dalam artinya kalau dalam sudah ilmu ya. Nah, itu tidak ada lagi kata zat atau nur ya. Zat, nur, sir ya. Tidak bisa lagi kita menyatakan dia Muhammad, dia zat, dia nur, dia sir ya. Tapi kalau dalam masih dalam potensi artinya hakikat, zat ini adalah kodratnya ruhani, jasad bagi kita ya, atau nurani ya. Nah, itulah zat. Nah, bismi Allahu Akbar. Bismi itu ya bi ya. Bi ismi. Ismi itu kan bagaimana ismi ini menjadi ismi ya. Makanya ba batin bismi ya. Bismi Allahu Akbar ya. Ba batin ya. Ismi itu bagaimana kauli ini kauni ya, asma menjadi ismi ya. Kalau asma digabung ismi menjadi isim. Isim ya, pertama isim. Nah, isim itu kauli kauni ya, masuk ke dalam menjadi ismi. Nah, asma dengan isim, asma dengan isim ini kalau digabung menjadi ismi. Bi itu batin ya, makanya asma itu kita jadikan dia ismi, artinya menjadi kauni ya. Nah, dia hidup asmanya dia, atau ayat yang hidup ya. Nah, itu ismi. Bang Yuda, tadi saya ikut Bang Yuda kesemutan. Kemudian kayak orang mau ditutup dengan iya. Ya udah, kita lupain aja ya, yang penting udah pada paham. Ya udah. Ya. Udah pada paham tadi kan, sahabat beriman? Amin.
Beda ini kalau orang yang nggak paham dikasih tahu juga Kalau nggak apa-apa ya. Aneh ada di. Bagaimana Bang Alan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Kak paham cak mano. Ya Allah itu. Ya kalau nggak paham ada mungkin ada yang rekor tadi ya. Nah, mungkin bisa mengulangi yang rekor. Nggak maksud saya kalau kayak Itu orang-orang tentang tertua praktek. dulu kan. Iya, Itu tentang maksud saya praktek. gini Ya. bunda. Misalnya kan contoh kayak nenek kan. Suaranya Bang Alan kecil. Iya. Nggak kedengeran Bang Alan suaranya. Maksudnya Bang Alam kira-kira bisa diajarkan sama orang lain, begitu Bang Alam? Enggak. Bagi yang tidak paham. Bukan, maksud saya begini. Kan dia nggak tahu apa itu. Kalau seandainya dia nggak tahu hu itu kan apa. Apa itu hu? Apa itu ha? Kan zikir sakaratul maut tadi. Hu Allah. Ini kalau misalnya dia nggak tahu apa-apa, kalau diamalkan bisa juga nggak? Nggak apa-apa. Yang penting pernyataan tadi ya, penetapan tadi. Saat dia memandang tadi. Soalnya kalau dijelaskan juga apa itu pengakuan apa ini yang ada nanti bingung juga yang mau dijelasin. Karena nggak belajar dari awal itu susah. Itu makanya saya tanya itu bisa diamalkan. Contoh kayak nenek udah tua, dulu nggak pernah belajar ilmu kayak gini. Diamalkan yang hu Allah ini bisa nggak? Kata penyembuh itu, nanti Allah akan memperjalankan. Tuh bener tuh penyembuh yang di bawah. Iya. Kan kita itu berjalan juga, bukan orang tua kita yang ngajari kita berjalan. Allah yang ngajari kita merangkak, berdiri. Allah sendiri yang ngajarkan kita. Tenang aja. Kita itu hanya mendelok. Aku mendelokmu. Itulah syahadat. Gak usah khawatir, tenang saja. Lanjut Pak Guru. Iya, ada yang mau bertanya silakan. Itu ada ditanya Allahu di dalam, akbarnya di luar. Sama aja, nanti jalan di luar sama aja. Silakan Pak Guru. Mengapa kening saya dengan detak jantung berdetak bersamaan? Silakan Pak Guru. Ini berdetak bersamaan karena kenapa ini? Nyut. Ntar lagi tangi keluar nyut. Lunas. Bang Wandi, yang berdetak ini saat berzikir atau kayak gimana Bang Wandi? Disuruh Bang Wandi mau nggak ke atas? Silakan Bang Wandi. Nanti ya Yoni berkasihan. Bang Wandi mana namanya Wandi? Kan nggak ada. Kamu di privat ya Wandi? Oh, saat berzikir tadi ya. Ya, makanya itu isyaro ya. Nah, semua masing-masing memiliki isyaro. Ya, itu petunjuk tuh. Ya, makanya tadi saya diam ya. Nah, Masya Allah. kalau ada rasa, itu rasa itu yang menyapa tuh, ya. Yang namanya rasa tuh dia menyapa. Nah, itu isyaro tuh. Nih. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Wandi. Ngomonglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak hari nih ya. Wandi ini. Lanjut. Kaki saya sejuk gitu bang. Alhamdulillah. Iya.
nanti itu hilang struknya.